Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan siang hari ini Anda dalam kondisi sehat walafiat ya. Sekali lagi kita masih dalam kondisi pandemi, maka tetap maksimalkan 3 hal. Pertama, menggunakan masker ya, kemudian jangan lupa sering-seringlah cuci tangan ya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita tidak terpapar oleh COVID-19. Meskipun sekali lagi, orang yang terpapar, orang yang terkena, orang yang tidak terkena dengan COVID-19 sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau menggunakan APD sekalipun, mau menjaga diri sekuat apapun, kalau Allah takdirkan dia kena, maka dia akan kena. Tapi sekali lagi, ikhtiar juga tidak boleh kita abaikan, karena itu adalah perintah dari agama kita, tentunya bagi yang beragama Islam ya, atau Muslim ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, tetap maksimalkan 3 hal: pakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, kita akan bahas nanti satu berita ya. Kemudian barangkali nanti ada videonya juga ya. Bantu channel ini jangan lupa dengan cara tetap subscribe ya, kemudian tekan loncengnya, nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notif terbaru dari channel ini ketika ada upload video yang baru. Kemudian jangan lupa like, komentar, and share kalau sekiranya memang videonya Anda anggap inspiratif, memberikan manfaat untuk banyak orang ya. Oke sahabat sekalian, siang ini, bukan pagi ini, udah siang ya. Siang ini saya buka-buka handphone, tadi tiba-tiba muncul satu notif, satu berita. Karena sekarang di handphone kita suka begitu ya, langsung tiba-tiba muncul gitu. Nah, kita tergelik untuk membukanya. Judulnya kurang lebih adalah pelajar yang tertangkap ikut demonstrasi Omnibus Law atau Cipta Kerja, maka akan susah mendapatkan atau susah mencari pekerjaan. Kurang lebih begitu judul pastinya, saya nggak hafal tadi ya. Jadi cerita ini atau berita ini menyampaikan satu peristiwa di mana ada anak-anak pelajar, adik-adik pelajar kita di daerah Tangerang sana, itu mereka tertangkap oleh pihak berwajib ketika mereka akan berangkat ikut demonstrasi menyusul kakak-kakak mahasiswanya beserta masyarakat para buruh. Nah, setelah mereka tertangkap, maka mereka tentunya diinterogasi dan adalah pernyataan-pernyataan dari pihak berwajib ya. Kebetulan konon katanya di pelajar itu juga ada pelajar Depok begitu yang tergabung di sana, dan adalah pernyataan dari PJS Wali Kota Depok ya, yang juga mengancam anak-anak ini kalau terbukti melakukan demonstrasi atau ikut demonstrasi, maka ancamannya akan drop out ya. Ancamannya bisa di drop out. Nah, ini yang saya sesalkan teman-teman sekalian. Ini yang saya sesalkan sekali sahabat-sahabat sekalian. Kenapa saya sesalkan? Seorang pemimpin mestinya tidak begitu berpikirnya. Mohon maaf, picik berpikir pemimpin seperti itu ya. Anak-anak ini adalah aset bangsa ya. Anak-anak ini adalah orang hebat, orang-orang luar biasa, yang dia berani ya, ingin menyuarakan apa isi hatinya, apa keluhannya ya, dan ikut terlibat berkontribusi dalam menyuarakan kebenaran dalam tanda kutip, kalau itu dianggap benar ya. Justru mereka ini jangan diancam, mereka ini jangan ditakut-takuti seperti itu. Kalau Anda melakukan ancaman seperti itu, maka Anda telah membunuh secara tidak langsung karakter mereka. Mereka tadinya pemberani, nanti akan melempem ya. Mestinya kan kita support mereka, kita dorong mereka untuk berani berbicara dan tampil di muka umum.
menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran kalau itu betul-betul kebenaran. Meskipun kebenaran itu pahit untuk kita sampaikan. Support dan anak-anak kita seperti itu karena mereka akan mewarisi ya kepemimpinan di tahun-tahun berikutnya. Ada kurun-kurun berikutnya. Tapi kalau sekarang Anda bikin seperti itu, sama dengan Anda membuat mereka menjadi otak penakut. Maaf ya. Sayang ya kalau pemimpin kayak begitu berpikirnya. Kita perlu diskusi terkait dengan ini. Kalau Anda betul-betul seorang pemimpin, mestinya Anda berpikir bijak, bukan mengancam untuk mecat orang, bukan mengancam untuk drop out anak-anak Anda. Tapi justru tugas Anda sebagai pemimpin untuk membuat mereka menjadi orang lebih baik, menjadi orang yang berpikir logis, ya, bertindak sebagaimana aturan. Itu yang perlu kita bimbing. Enggak dikit-dikit udah ngancam, kemudian drop out, SKCK nanti susah cari kerja. Itu juga yang ingin saya sampaikan kepada, mohon maaf, Wakapolres Tangerang. Ya. Tolong edukasi anak-anak kita ini. Jangan justru Anda lempar wacana bahwa mereka kalau terbukti melakukan anarkistis, kemudian Anda akan buat SKCK-nya dan mereka nanti susah cari pekerjaan. Kan mereka belum berangkat demo, belum berbuat anarkis. Bagaimana Anda melempar wacana seperti itu? Mereka belum berangkat, baru mau berangkat, Anda tangkap, terus mau dicari anarkistisnya di mana? Ya. Ini saya baca beritanya nih, di apa ini? Bagikan berita, silakan. Ngeri, pelajar yang terjaring demo Omnibus Law akan sulit dapat pekerjaan. Ini alasannya. Jelas di sini nih. Ya. Menurut saya, mohon maaf, nggak begitu kita sebagai orang tua, apalagi ini Wakapolres, pemimpin, ya, PJS wali kota itu pemimpin. Tolong bijaklah bapak-bapak sekalian, ya Allah ya Rahman. Ya. Mestinya kita support anak-anak ini gitu. Kita dampingin dia, yuk. Kalian mau berangkat, kami antar. 1, jangan anarkis. Kita punya aturan. Ya. Kita punya hukum bagi orang yang berbuat kerusakan. Mestinya itu kita bimbing. Kita tampilkan mereka untuk menyampaikan kebenaran. Jangan kayak kebanyakan orang sekarang. Asal bapak senang. ABS. Justru kita dorong orang-orang supaya dia berbicara sesuai hati nuraninya. Bukan di depan pemerintah kemudian jilat. Di luar ngomongnya beda. Kita ajak. Kita bimbing anak-anak kita ini agar dia mampu menyampaikan kebenaran hatta di depan penguasa sekalipun, penguasa zolim sekalipun. Itu yang perlu kita bimbing. Sehingga nanti kalau ada, mohon maaf, terjadi misalnya chaos antar negara, kan anak-anak ini yang paling pertama ya, berjuang, langsung bangkit keberaniannya. Kenapa? Karena kita bimbing dari sekarang. Apalagi kita kan bapak-bapak yang sudah mulai letoy, mulai tua, bentar lagi juga pensiun. Terus siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan mereka menjadi penerus kita? Jadi mohon maaf sekali lagi, ya, saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak PJS Wali Kota Depok, ya, dan yang terhormat Bapak Wakapolres Tangerang, ya, ayo. Saya ingin mengajak kita bersama-sama, kita semua para orang tua, bijaklah, ya, bimbinglah anak-anak kita ini, karena mereka adalah aset-aset kita di masa mendatang. Mereka adalah orang-orang hebat di masa yang akan datang. Jangan sampai
perlakuan Anda membuat dendam kesumat di dalam hatinya, sehingga polisi akan menjadi musuhnya sepanjang masa. Bagaimana videonya mereka ditangkap? Ini dia, teman-teman sekalian. Check it out. Ya, itu teman-teman sekalian, videonya. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan? Kalau Anda setuju silahkan komen di bawah, dan kalau Anda tidak setuju pun silahkan Anda komen. Pertanyaan saya begini, kalau misalkan ya adik Anda atau anak Anda yang tertangkap kemudian diancam seperti itu, ditakut-takuti seperti itu, otaknya jadi buntu, dia nggak berani bergerak, dia nggak berani bersolidaritas, ya. Akhirnya dia masa bodoh, nggak peduli lagi ketika nanti terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini. Kemudian otaknya nggak berkembang, pikirannya jadi nggak berkembang, dia tumbuh menjadi orang yang penakut. Bagaimana pendapat Anda? Apakah setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh PJS Wali Kota Depok yang juga mengancam akan mendrop out siswa tersebut? Dan juga apakah Anda setuju dengan tindakan Wakapolres yang mengatakan bahwa kalau anak-anak ini terbukti, maka dia akan dicap sebagai orang yang tidak baik dalam SKCK-nya dan dia akan susah mendapatkan pekerjaan? Ya, silakan Anda komen. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita, membuat kita berpikir, membuat kita terus peduli terhadap anak-anak kita. Mereka butuh bimbingan, mereka butuh didikan, dan kita punya tanggung jawab untuk membimbing mereka menjadi generasi-generasi pemberani yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.